Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Berkaulin nikmah kita. Dan sebaik-baik kaulin nikmah adalah kalimatul alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, panutan kita, yang di yaumil akhir dan di padang mahsyar nanti kepadanya kita meminta syafaat. Di ketika semua makhluk, semua hamba-hamba pengikut Nabi, tidak semua Nabi bisa memberikan syafaat, tapi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Maka semoga salawat dan rahmat Allah yang tercurah di pundak Rasulullah akan sampai kepada keluarga, zuriat, kepada para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah melewati pertengahan di bulan Ramadan ini. Maka sungguh ibadah yang kemudian kita perjuangkan sebaik mungkin. Bulan yang kita nanti-nantikan sebelumnya. Berupaya dengan sebaik mungkin bagaimana ibadah ini tertata dengan rapi. Yang tak paham kemudian bagaimana mencari paham, bertanya kepada guru, ulama, kiai, dan lain sebagainya. Karena berharap tentu bagaimana ibadah Ramadan yang dilaksanakan ini benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dikhawatirkan ibadah yang telah kita lakukan dan kita merasa itu telah sebaik mungkin, tapi ternyata itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat dikisahkan ketika Nabi SAW selesai sholat Idul Fitri, tiba-tiba Nabi SAW mengucapkan amin, dan itu sebanyak 3 kali. Selesai mengucapkan amin sebanyak 3 kali, para sahabat datang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau aminkan tadi?" Maka kata Rasulullah SAW, "Tadi telah datang kepadaku Jibril. Dan kemudian Jibril berkata, 'Ya Muhammad, aku hendak berdoa kepada Allah, dan ku minta kau aminkan doa itu.'" Ini luar biasa. Yang berdoa adalah Jibril, penghulu daripada segala malaikat. Sementara yang mengaminkan adalah Nabiullah Muhammad SAW, adalah Nabi yang paling mulia, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apakah doa ini dijawab oleh Allah? Pasti dan pasti doa ini dijawab oleh Allah. Apa doa yang didoakan oleh Jibril alaihissalam dan kemudian diaminkan oleh sallallahu alaihi wasallam? Doa itu adalah yang pertama, doa Jibril, "Ya Allah, jangan terima puasa Ramadan dari anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ramadan yang dilaksanakan oleh seorang hamba, ibadah dengan sebaik mungkin, tapi kemudian dia lupa, dia lalai, dia durhaka kepada orang tuanya, maka ibadah Ramadan tertolak. Seperti bagaimana doa Jibril alaihissalam di atas tadi. Orang tua kita, ibu kita, ayah kita, jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan ketika datang seorang anak bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man a'akun nas bihusni syuhbati?" Siapakah manusia yang harus aku berbuat baik kepadanya? Maka kata Rasulullah, "Ummukah, ibumu." "Tsummaman," kemudian siapa? "Ummukah, ibumu." "Tsummaman," kemudian siapa lagi? "Ummukah, ibumu." "Tsummaman," kemudian siapa lagi? "Abukah, ayahmu." Jadi 3 kali disebutkan seorang ibu dan kemudian ayah. Dari semua manusia, siapa yang harus dia berbuat baik sesudah Allah dan Rasulnya? Maka ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Jadi ibu ini memang memiliki 3 keistimewaan. Ya, derajatnya ditinggikan 3 kali. Kenapa? Karena ibu itu melakukan 3 pahala besar, perjuangan besar. Apa itu? Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Bapak-bapak yang ingin disebut 3 kali oleh Rasulullah, kerjakan 3 hal ini. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Betapa tidak jamaah yang dirahmati Allah. Seorang ibu mengandung ini, Masya Allah. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah, bertambah lemah, 9 bulan, 9 hari, bawa ke sana, bawa kemari, ke pasar, pergi di supermarket. Ya, nyanak pakai boleh titip di penitipan barang, enggak, tetap bawa ke sana kemari. Giliran mau tidur, nyanak gampang. Ya, bamiring lala, barika, hilang napas, bapalaka, apalagi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tak mudah, wahnan ala wahnin. Belum lagi ada masak mengidam, ada lagi mengidam ples. Ya, kalau orang Manado bilang mengidam jaha,
Maka jamaah yang dirahmati Allah, tak mudah bagi seorang wanita ya mengandung. Datang masa melahirkan, taruhan nyawa berdarah-darah. Kaki kanan di rumah sakit, kaki kiri dikubur. Taruhan nyawa. Bahkan ketika datang pilihan seorang ibu akan dinyatakan oleh dokter, Bu, kalau ibu selamat, anak meninggal. Kalau anak selamat, ibu meninggal. Pada posisi seperti ini jamaah yang dirahmati Allah, maka seorang ibu pasti akan berkata, dokter, dahulukan anakku. Ya, lebih dulu tapi anak baru kita. Itu ibu. Mendahulukan anaknya. Itu kalau tanya Pak Ibu. Tapi kalau tanya Pak mungkin lain. Bapak akan bilang, dok, bukannya nak sayang anak, tapi kalau boleh pabrik dulu yang diselamatkan, nanti habis itu produksi ulang. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa kemudian ya seorang ibu bahkan ketika dengan susahnya dia melahirkan, ya. Dengan tidak mudahnya dia melahirkan, penuh darah, taruhan nyawa, jamaah yang dirahmati Allah. Ketika lahir anak dan menangis anak, tangisan anak justru menjadi bagian obat daripada rasa sakit yang diderita dan dialami ketika saat dia melahirkan. Makanya ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah mengandung, melahirkan, apalagi menyusui. Menyusui 2 tahun lamanya, kalau dalam Islam 2 tahun. Dianjurkan untuk menyusukan anak selama 2 tahun. Sayangnya kemudian ini sering dipotong, ada anjuran tinggal 6 bulan, dan kemudian dilanjutkan oleh air susu yang dalam bentuk kemasan dan lain sebagainya. Ini 2 tahun, bayangkan. Seorang ibu harus menyusui. Seorang wanita yang mungkin masa gadis, ada bagian tubuh yang jangankan disentuh oleh laki-laki, dilihat laki-laki pun dia rasa risih. Tapi ketika sudah melahirkan dan sudah punya anak, ya Allah, bagian tubuh itu dia sudah tahu tampah di teras, di lapangan, di bentor, di kendaraan, giliran anak menangis, langsung tempa ditampah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengandung, melahirkan, menyusui. Itu yang dilakukan oleh seorang ibu. Man a'akun nas bi husni suhbati. Memuliakan seorang ibu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ya, engkau akan dapati satu saat akan bertemu denganmu seorang lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Seorang laki-laki yang kemudian doanya diijabah oleh Allah. Maka jika kau berjumpa dengannya, minta doalah engkau kepada Uwais Al-Qarni." Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa ini tidak disampaikan kepada Abu Bakar? Ini luar biasanya. Karena Rasul tahu, Uwais Al-Qarni akan datang di Mekah setelah Abu Bakar meninggal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penasaran Umar bin Khattab ketika meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar telah menjadi khalifah, Umar bin Khattab mencari-cari setiap masa haji, tapi tidak pernah ditemukan seorang Uwais Al-Qarni. Ketika sesudah itu meninggal Abu Bakar As-Siddiq, maka kemudian tinggallah Umar bin Khattab yang kemudian saat itu menjadi khalifah, dan datang dia kepada rombongan dari Yaman. Maka berkata Umar bin Khattab, siapa dari kabilah Qaran? Maka berdiri semua, dan jamaah yang dirahmati Allah ketika ditanya yang mana yang bernama Uwais Al-Qarni, tak ada satupun yang menjawab. Dalam bayangan seorang yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah untuk meminta doa kepadanya, yang ada adalah mungkin seorang ulama besar, seorang yang termasyhur dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah? Ternyata Uwais Al-Qarni, tiba-tiba satu orang berkata, ada di antara kami namanya Uwais, dan saat ini dia sedang menjaga domba dan untah kami. Karena di zaman dulu belum ada catering, belum ada persediaan makanan dan lain sebagainya. Jadi orang berhaji itu membawa gembala binatang-binatang untuk kemudian menjadi santapan mereka, unta, domba dan lain sebagainya. Tugas Uwais Al-Qarni adalah demikian, menjaga hewan-hewan tersebut. Maka datang Umar bin Khattab bersama Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai kepada Uwais Al-Qarni ditanya, apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni? Maka dia menjawab, ana Abdullah, aku hamba Allah. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, kita semua adalah hamba Allah. Maka dia berkata, benar, aku Uwais. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umar bin Khattab keheranan melihat seorang Uwais Al-Qarni. Karena pada saat itu Uwais Al-Qarni baru selesai juga mengerjakan sholat. Dia terlihat seorang laki-laki biasa, pemuda biasa, hamba sahaya, yang seolah memang tidak kelihatan keistimewaan yang luar biasa.
Maka kata Umar bin Khattab, ana Umar bin Khattab. Ya, dan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Uwais Al-Qarni pun terkejut. Baru kemudian dia berkata, memberi salam kepada Amiril Mukminin dan kepada sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar berkata, "Tahukah engkau ya Uwais, kami pernah diminta oleh Rasulullah berjumpa denganmu, dan apabila berjumpa denganmu, kami diminta untuk meminta doa kepadamu." Ini juga bentuk ketawaduan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Nabi. Meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Namun kemudian kata Umar bin Khattab, pernahkah engkau berjumpa dengan Rasulullah? Kata Uwais Al-Qarni, aku belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Maka Uwais Al-Qarni ini dikenal juga dengan Sayyidut Tabi'in. Dia adalah tuannya para tabi'in karena dia hidup di zaman Rasul, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau tidak merindukan Rasulullah? Kata Umar bin Khattab. Kemudian Uwais Al-Qarni berkata, ya Umar bin Khattab, setiap ada orang Yaman berangkat berhaji, setiap tahun haji ada yang berangkat, saya tahu bahwa semua yang berangkat itu pasti berjumpa dengan Rasulullah. Aku pun berkeinginan, bukan aku tak merindukan Rasulullah, tapi di rumahku ada seorang wanita yang harus aku urusi, yang harus aku kasihi, dan itu adalah ibuku. Maka kata Umar bin Khattab, itulah kemuliaanmu wahai Uwais Al-Qarni. Seorang lelaki yang kemudian tak terkenal, tak dikenal, tapi di kalangan langit, penduduk langit beliau dikenal, karena beliau pun disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan ketika Umar meminta doa, doa yang diminta Umar adalah minta agar supaya disegera diampunkan dosa-dosanya atau dosa-dosa Umar dan Ali bin Abi Thalib oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu apa yang diminta oleh Uwais Al-Qarni? Dia meminta kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk merahasiakan itu agar tak ada yang mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati Allah, jika kita ingin kemuliaan di dunia ini, bahkan sampai di akhirat nanti, abdikan diri kita untuk orang tua kita, terlebih kepada ibu kita. Tapi tak hanya kepada ibu kita, ayah kita juga, jamaah yang dirahmati Allah. Kadang kita terlalu fokus karena surga berada di telapak kaki ibu, hanya ibu terus. Bukankah kemudian ayah adalah sang pemilik pintu tengah surga? Jadi ayah itu adalah sang pemilik pintu tengah surga. Satu ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku tinggal di rumahku, ia mencuri uangku. Maka kata Rasulullah, silakan panggil dan bawa bapakmu ke sini. Permintaan anak agar supaya hendak dikisas bapaknya, dipotong tangannya karena mencuri. Jamaah yang dirahmati Allah, pada saat dipanggil, datang Jibril, ya Muhammad, tanyakan kepada bapaknya apa yang ada dalam hatinya yang belum diungkapkan lewat lidahnya. Ketika sampai bapak tersebut, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah pun berkata, apa yang ada di dalam hatimu yang belum engkau ucapkan lewat lidahmu? Kata dia, ya Muhammad, aku hidup sendiri, kubesarkan anakku dengan kesendirian. Malang melintang hidupku, banting tulang, tapi dia menjadi prioritas hidupku, karena dia adalah buah hatiku. Alhamdulillah dia tumbuh dewasa, sehat, diberi jodoh, murah rezekinya. Aku tinggal menumpang di rumahku, aku hilaf, kucuri uangnya. Ini tanganku, silakan dipotong ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tak ada orang tua laki-laki yang mencuri di rumah anaknya, karena harta beserta anak laki-laki adalah milik bapaknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita ini cuma fokus di urusan ketika bicara orang tua, mama terus, nak pernah papa. Ya, maka sekali-sekali kalau ada lebih, coba kasih papa. Ada 100.000 kasih papa. Jangan cuma mama terus. Ya, kalau kasih papa 100.000 jamaah yang dirahmati Allah, dijamin 30.000 kristal 2 bungkus dia pakai. Yang sisa 70 dia kasih Pak Ajus, paturampe mama. Ini napa ya ada sisa. Tadi anak ada kasih 100.000, kita beli akan rokok 2 bungkus, napa ada sisa, forngana. Itu kalau kasih papa. Tapi coba kalau kasih 100.000 Pak Mama. Jangan harap papa mau dapat kebaikan. Jangankan minta, sedang kode dapat veto. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada orang tua kita. Ibu kita, ayah kita. Jangan ya Allah, nanti papa sudah ada gigi baru tanya, Pak mau makan apa? Sate kah, ayam garu kecap kah? Paksa bapak bilang gula-gula jo. Kenapa gula-gula pak? Sama-sama kurang mau isap. So ini mulai mau kunyah. Rumah besar, kamar 5, orang tua kamar paling belakang. Alasan apa? Dekat kamar mandi. Akhirnya yang tangkis bobo kamar mandi, orang tua.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Giliran Idul Fitri, cookies yang bagus-bagus dong simpang. Kasih pe orang tua dua macam, patah diangus. Ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit pemimpin-pemimpin hari ini. Baik dia presiden, raja, gubernur, bupati, wali kota. Entah itu adalah pencitraan atau apa. Wallahu a'lam. Tapi semua memberikan contoh baik. Apa itu? Seolah-olah mereka adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yang lucu, justru yang bawahan-bawahannya, karena takut kepada atasannya, kepada presidennya, kepada gubernurnya, kepada bupatinya, wali kota, atasannya, justru rela untuk kemudian tidak berbakti kepada orang tua, karena takut kepada atasan-atasannya. Sementara jamaah yang dirahmati Allah, jika kemuliaan yang kita inginkan, maka orang tualah yang kemudian kita prioritaskan. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Karena sekalipun puasa kita tak henti, sholat kita kencang, zakat kita banyak, sedekah kita tak terhitung, haji kita berkali-kali, umroh apalagi. Ustadz, kita ingin mendapatkan surga dari Allah, itu percuma. Kenapa? Kau minta surga jauh di luar sana, tapi surga yang ada di rumah kau sia-siakan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ta'araf Allah firaha, ya'rifka fisiddah. Ingatlah Allah di waktu senang, maka niscaya Allah akan mengingatmu di waktu susah. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Insyaallah kita lanjut di video selanjutnya. Allah sayang, Allah jaga. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.